Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar materi tentang menghindari sikap berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad. Setiap agama itu, terutama agama Islam, pasti mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Salah satu tugas Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ada berbagai macam akhlak tercela yang harus dihindari seorang muslim. Jadi akhlak tercela nantinya ini yang akan kita bahas di materi ini, supaya kita semua bisa menghindari akhlak tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini, yang pertama yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria atau sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian membuat konten terkait manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria atau sum'ah, takabur, dan hasad di media sosial. Ya, jadi ini nantinya Ibu akan dibagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan kemudian kalian ditugaskan untuk membuat video yang isinya itu menghindari sikap atau akhlak tercela yang ini nantinya, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi nanti kalian ditugaskan untuk membuat video. Kemudian menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi diperhatikan ini peta konsepnya ya. Jadi semua akhlak tercela yang kita bahas di materi ini, di bab ini semua ada landasan hukumnya atau dalil naklinya. Ya, kalian silahkan lihat, ini masalah tentang berfoya-foya. Jadi cara menghindarinya atau seiman dalam membelanjakan harta itu, dalil nakli ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jadi silahkan kalian buka itu Al-Qur'annya, dibaca-baca artinya dan dipahami maknanya. Karena itu adalah dalil nakli dari sikap berfoya-foya ini supaya kita bisa menghindarinya. Begitupun dengan ria dan sum'ah. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Takabur juga dalilnya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 12. Kemudian yang terakhir itu hasad ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat
memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu mendengarkan amal kebaikan yang telah dilakukan kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Riya dan sum'ah termasuk dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Allah melarang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan. Ya, jadi kalau riya ini perbedaannya riya dan sum'ah. Kalau riya ini memperlihatkan sesuatu yang baik-baik kepada orang lain supaya kita bisa disanjung-sanjung, dapat pujian atau bisa dikatakan baik. Kelebihan, ada yang mensyukurinya dan menyadari kelebihan tersebut merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga merasa dirinya yang terbaik dan meremehkan orang lain. Sikap merasa diri paling baik tersebut disebut dengan takabur. Takabur berarti merasa diri paling baik daripada orang lain sehingga bisa merendahkan orang lain. Jadi sikap takabur ini dapat kita artikan sebagai sifat sombong. Jadi siapa orang yang mempunyai sifat sombong berarti dia itu adalah orang yang takabur. Takabur ini bagaimana? Adalah orang yang suka membanggakan sikap sombong takabur seyogianya hanya dimiliki oleh iblis. Sudah digambarkan secara jelas di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 12 ketika Allah menyuruh iblis untuk menyembah kepada Nabi Adam, mereka tidak mau. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Kemudian iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Nah, sifat iblis ini menggambarkan bahwa dia menganggap dirinya lebih baik daripada manusia sehingga dia tidak mau bersujud, memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang bersifat sombong hati, kemudian selalu membanggakan dirinya, berarti dia itu bagian dari iblis. Ya, pembahasan yang terakhir tentang menghindari hasad. Jadi hasad yaitu senang terhadap penderitaan orang.
Hasad juga berarti tidak suka ketika orang lain dikaruniakan kenikmatan dan menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari seseorang dan berpindah kepadanya. Jadi hasad ini bisa disingkat dengan SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Penyebab munculnya hasad diantaranya permusuhan atau rasa benci, tidak ingin tersaingi orang lain, takabur, serta dia ingin selalu memiliki kekuasaan. Sifat hasad menghilangkan kebaikan yang telah dilakukan seseorang. Ya, sama dengan sifat-sifat tercela sebelumnya, hasad ini juga sudah dibahas di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, di mana artinya silahkan dibaca ya ayatnya di Al-Qur'annya. Di sini Ibu hanya singgung artinya saja. Nah, janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menukar rezeki seseorang. Semua rezekinya itu tergantung dari apa yang mereka usahakan. Jadi tidak boleh iri atas pencapaian orang lain, tidak usah merasa gelisah atas apa yang orang lain miliki, karena semuanya itu sudah ditakar dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap mensyukuri nikmat Allah supaya kita dihindari dari perilaku hasad atau sifat hasad. Sebagai kesimpulan dari materi tentang menghindari sikap berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad adalah pentingnya menjaga sikap rendah hati, tidak sombong, tidak iri hati, dan tidak berpura-pura dalam berbagai situasi. Sikap-sikap negatif tersebut dapat merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan ketidakbahagiaan dan menghambat pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, dengan menjaga sikap rendah hati, tidak sombong dan tidak iri, dan tidak berpura-pura, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis, mencapai kebahagiaan, dan perkembangan secara pribadi. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.